Ini dirilis pada tanggal 27 Mei 2017 dan film ini juga kemudian menjadi film CGI Resident Evil yang ketiga yang juga berlatar waktu di antara dua seri Resident Evil berangka, yaitu Resident Evil 6 dan juga 7. Sedangkan sebenarnya sebelum 7 dan juga setelah 6 itu masih ada beberapa Resident Evil lainnya yang juga sudah sempat kami bahas, yaitu seperti ada Umbrella Corps dan juga Heavenly Island. Nah, beberapa hal yang aku sayangkan dari film CGI Vendetta ini adalah dari segi desain dan juga personality atau sikap dari karakternya. Misalnya dari segi desain, aku itu kurang puas dengan desain karakter Chris yang malah terlihat mirip banget dengan karakter Alexander yang ada di Resident Evil Damnation. Dan mukanya itu udah nggak ada mirip-miripnya dengan Chris. Meskipun ya kalau kita lihat secara keseluruhan masih Chris sih, tapi memang udah kelihatan sangat berbeda gitu. Sedangkan dari segi personality itu Chris dan Leon ini terkesan lebih lembek dibandingkan yang ada di gamenya. Itu yang aku rasakan ketika aku menonton film CGI ini. Jadi mereka itu nggak ada kesan-kesan yang sama seperti yang ada di gamenya. Nah, jadi secara keseluruhan Leon dan Chris di movie ini itu tidak terlihat seperti Leon dan Chris, meskipun memang nggak terlalu buruk-buruk amat gitu. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan ceritanya. Kisah dari Resident Evil Vendetta itu dimulai sekitar pertengahan bulan Juni 2017 dengan Leon yang sedang berjalan di sebuah kamar mayat dan menembaki satu mayat yang ternyata masih hidup sebagai zombie. Di sana Leon juga seperti merenungkan dirinya, apa yang akan ia lakukan. Dia akan menjadi pria seperti apa, semacam begitu. Kemudian scene dilanjutkan lagi di Meksiko, tepatnya di wilayah bernama Querétaro. Terlihat pesawat BSAA yang di dalamnya tentunya adalah Chris Redfield dan juga timnya. Salah seorang komandan melakukan brief singkat mengatakan bahwa misi mereka adalah untuk mencari seorang buronan internasional bernama Glenn Arias yang memiliki BOW. Chris kemudian melanjutkan memberitahu bahwa ada seorang agen BSAA yang menyamar bernama Katie White bersama dengan anaknya Zack yang tiba-tiba saja menghilang beberapa minggu yang lalu. Sehingga akhirnya tim BSAA kali ini memiliki dua misi, yaitu yang pertama adalah untuk mencari keberadaan dari Kathy dan juga anaknya yang bernama Zack, sedangkan yang kedua adalah untuk menangkap Glenn Arias karena dia ini adalah seorang buronan. Sesampainya di lokasi, semua tim BSAA ini langsung segera turun menyusuri hutan yang ada di sana sampai akhirnya melihat sebuah mansion, dan mereka ini kemudian langsung memutuskan untuk memencar tim mereka menjadi 3 tim untuk segera masuk ke mansion tersebut. Tim pertama yang memeriksa ruang makan tempat itu tidak menemukan apapun sampai akhirnya terlihat ada sesosok zombie yang sedang mengintip melalui cerobong asap. Tim kedua, yaitu tim milik Chris sendiri, itu memasuki sebuah ruangan kosong dan tiba-tiba saja terdengar grandfather clock yang berbunyi, membuat Chris langsung mengecek jamnya yang ternyata sudah jam 3 subuh. Tim ketiga yang memeriksa bagian kamar mansion tersebut itu menemukan sebuah mainan mobil di dalam sebuah selimut di kasur juga, yang tiba-tiba mobil itu nyala sendiri, membuat mereka juga cukup sedikit terkejut. Tiba-tiba saja ada suara dari arah belakang mereka, yang kemudian setelah dicek terlihat ada tangan seorang anak kecil yang sedang bersembunyi di lemari TV sambil memegang remote control. Anak itu kemudian berdiri dan mendekati mereka. Saat senter diarahkan ke wajahnya, terlihat wajahnya itu telah penuh dengan darah, dan anak itu langsung dengan sangat cepat menyerang tim ketiga ini, yaitu yang juga beranggotakan 3 orang. Jadi mereka bertiga langsung diserang. Mendengar keributan dari tim ketiga, Chris dan timnya ini langsung bergegas menuju ke kamar tersebut, namun tidak melihat apapun kecuali sebuah mainan mobil yang sama. Saat salah seorang anak buah Chris ini hendak mengambil mainan tersebut, tiba-tiba ia ditarik dari bawah kasur yang ternyata menyimpan kawanan zombie. Jadi kawanan zombie itu semuanya bersembunyi di bawah kasur. Chris langsung berusaha membantu anak buahnya dengan menembaki para zombie, namun ternyata anak buah lainnya juga sedang diserang oleh zombie lain. Anak kecil yang sama tiba-tiba datang menyerang ke arah Chris, membuat Chris langsung sadar bahwa anak kecil tersebut adalah Zack yang telah menjadi zombie. Jadi sebenarnya anaknya Katie itu telah menjadi zombie dan sudah berada di dalam mansion tersebut. Karena ada terlalu banyak zombie, Chris kemudian melemparkan sebuah granat ke dalam ruangan tersebut dan bersama anak buahnya segera keluar dan menutup pintu ruangan tersebut. Sampai akhirnya granat meledak, membuat kawanan zombie yang ada di dalam tentunya mati semua. Chris kemudian sadar bahwa anak buah yang kabur bersamanya itu juga telah digigit oleh zombie pada bagian tangan kanannya. Hanya dalam hitungan detik saja ia langsung berubah menjadi zombie dan menyerang Chris. Dengan cepat Chris langsung menembak kepala anak buahnya dengan sebuah pistol. Di sisi lain, tim pertama yang tadinya memang masih berada di dalam ruang makan, Denny itu mengkontak kepada pihak dari BSAA meminta bantuan untuk datang ke tempat mereka.
Dan tiba-tiba saja mereka ini juga diserang oleh zombie yang memang pada saat itu zombinya itu tidak ada badan melalui sebuah cerobong asap. Yang kita ketahui ini adalah zombie yang sama yang tadi mengintip di cerobong asap juga. Zombie itu kemudian dengan cepat menyerang dua anggota dari tim tersebut, membuat dua anggota lainnya terpaksa kabur karena diminta oleh sang kapten dari tim itu untuk segera kabur dari sana. Kabur memasuki sebuah lorong, tiba-tiba kedua anggota ini itu terhenti, saling melihat dan menyadari bahwa tubuh mereka telah terpotong-potong oleh kawat yang dipasang di sana. Di ujung lorong tertampak Aryas yang sedang tersenyum melihat kematian dua orang tersebut. Jadi memang ada kawat-kawat yang sudah dipasang di sana dan memang ini sangat-sangat tidak bisa dilihat dengan mudah, dan begitu kalian lewat sana, badan kalian itu langsung akan terpotong, saking kawatnya itu kuat banget. Nah, Chris yang sedang berada di lantai 2 itu secara terpaksa melompat keluar dari jendela untuk menyelamatkan dirinya dari kawanan zombie yang mengejarnya. Sesampainya di bagian depan mansion tersebut, Aryas langsung menahan senjatanya dan keduanya langsung terlibat dalam pertarungan yang sengit. Namun berakhir pada Chris yang kalah setelah ditembak oleh Aryas pada bagian rompi anti pelurunya. Aryas kemudian mengatakan bahwa ia sedang membuat produk yang bisa dibeli oleh siapa saja yang mungkin tertarik dengan produknya. Ia juga memberikan contoh terhadap spesimen yang ia buat dengan mendatangkan Katie yang ternyata juga telah menjadi zombie dan sedang ditahan menggunakan rantai oleh monster bertubuh besar dan dikawal oleh seorang wanita. Monster bertubuh besar ini itu bernama Diego, sedangkan wanita yang mengkawal itu bernama Maria. Diego kemudian melepaskan rantai Katie, membuatnya langsung berjalan ke arah Chris. Aryas kembali mengatakan bahwa hal terbaik mengenai zombie yang ia buat adalah bisa membedakan mana yang teman dan mana yang musuh. Jadi zombie karya Aryas itu bisa dikendalikan untuk mengenali teman dan juga mengenali musuh. Aryas, Diego, dan Maria pun meninggalkan Chris sendirian bersama dengan kawanan zombie yang mengejarnya. Namun sebelum kawanan zombie bisa menyerang Chris, muncul helikopter biasa yang juga tadinya kan dipanggil oleh tim pertama, yang kemudian pada saat itu helikopter tersebut langsung menembaki semua zombie yang ada di sana, termasuk Katie, membuat Chris langsung mengangkat tubuh Katie dan sangat-sangat sedih melihatnya. Sedangkan di bagian belakang, mansion tersebut langsung meledak. Kisah dilanjutkan dengan flashback acara pernikahan Aryas di sebuah taman. Saat dia memegang tangan istrinya, tiba-tiba saja sebuah drone datang meluncurkan misil ke tempat pernikahannya dan meledak. Sesaat setelah itu, Aryas terbangun dan menyadari bahwa istrinya telah meninggal dan hanya tersisa tangannya yang memang tadi ia pegang dengan tangannya. Kemudian flashback berakhir menunjukkan Aryas yang sedang berada di balkon rumahnya melihat ke arah kota, mengatakan bahwa ia melakukan hal semua ini itu demi istrinya yang bernama Sarah, yaitu demi membalaskan dendam kematian istrinya sebenarnya. 4 bulan kemudian di Chicago, seorang profesor bernama Aaron memasuki sebuah ruangan tempat Rebecca Chambers melakukan penelitian terhadap virus yang sedang menyebar. Karena pada saat kejadian di sini, yaitu pada tahun 2017 ini, Rebecca Chambers itu sudah menjadi profesor yang ahli dalam meneliti virus-virus. Di sana terlihat Rebecca itu telah mencoba melakukan simulasi vaksin virus dan akan segera melakukan uji coba vaksin tersebut. Ia juga mengatakan bahwa virus yang kali ini itu cukup berbeda dengan virus-virus sebelumnya dan mungkin saja ada orang baru di balik insiden ini yang bertanggung jawab. Aaron kemudian mengatakan bahwa mereka lagi-lagi kedatangan jasad yang terinfeksi, bahkan kali ini lebih dari 30. Dan seperti biasa mereka harus mengambil sampel dari jasad tersebut, tentunya untuk diteliti lebih lanjut. Awalnya Aaron tidak mau mengambil sampel jasad tersebut karena ia sebenarnya juga bukan bertugas di sana. Namun karena semua orang di sana juga sedang berlibur dan juga diminta tolong oleh Rebecca dengan senyumnya, akhirnya Aaron secara terpaksa melakukan hal ini. Di tengah perjalanan menuju ke ruang jasad atau ke kamar mayat, Aaron kemudian melihat sebuah penutup fan yang terbuka. Saat kebingungan melihat hal ini, tiba-tiba Maria datang dari belakang dan langsung menyerang Aaron. Di sisi lain, saat komputer sedang memindahkan prototipe vaksin ke dalam jarum suntik, tiba-tiba main power dari bangunan tersebut mati, membuat seisi bangunan otomatis melakukan lockdown. Maria mulai menyebarkan gas ke seluruh ventilasi yang ada di sana, menyebabkan semua orang yang menghirupnya langsung berubah menjadi zombie secara perlahan, termasuk Rebecca. Namun saat Rebecca ini sudah mulai terinfeksi, tiba-tiba gas yang masuk ke dalam ruangannya itu berhenti, membuatnya memiliki kesempatan untuk langsung pergi ke tempat suntik vaksin itu berada, mengambilnya dan menyuntikkan dirinya dengan vaksin tersebut. Selang beberapa detik, vaksin tersebut berhasil menghancurkan virus yang ada di dalam tubuhnya, sehingga Rebecca pulih kembali.
Rebecca kemudian mengambil data mengenai vaksin tersebut dan keluar dari ruangan itu. Di luar ruangan, ia melihat Aaron yang telah menjadi zombie dan sedang memakan manusia. Aaron kemudian sadar akan keberadaan Rebecca dan segera menyerangnya. Menghindari serangan Aaron, Rebecca langsung mengambil fire extinguisher dan langsung secara terpaksa membunuhnya dengan memukul kepalanya berulang kali. Menuju ke sebuah ruangan, Rebecca kemudian bersembunyi di bawah meja, melihat kawanan zombie yang lewat dan meminum air yang ada di sana. Namun tiba-tiba ada zombie yang menyerangnya, membuat Rebecca lagi-lagi terpaksa membunuhnya dengan menancapkan gunting pada kepalanya. Maria melemparkan alat peledak pada sebuah ruangan, menyebabkan kaca jendela tempat Rebecca bersembunyi itu hancur dan ia langsung dikejar oleh kawanan zombie. Namun tim BCA datang tepat waktu membunuh para zombie dan menyelamatkan Rebecca dari sana. Chris datang dan menanyakan kondisi dari Rebecca dan Rebecca menjawabnya dengan mengacungkan sebuah jempol. Chris kemudian juga mengatakan bahwa ia membutuhkan Rebecca untuk membantunya dalam melaksanakan misinya, dan karena hal inilah Rebecca tidak dikarantina. Padahal seharusnya orang-orang yang paling tidak sudah pernah terkena gas virus itu seharusnya dikarantina. Pasukan BCA, Chris dan Rebecca kemudian menuju ke sebuah hotel untuk melakukan brief singkat tentang apa yang akan mereka lakukan dalam menumpas bahwa terorisme yang terjadi. Rebecca yang sedang berada di kamar hotel dan menonton berita kemudian didatangi oleh Chris untuk segera membicarakan tentang vaksin yang dibuat oleh Rebecca. Chris mengatakan bahwa ia sedang mengejar seseorang bernama Glenn Arias yang mengambil alih Neo Umbrella dan operasi Trisel, sedangkan sekarang ia sedang menjual bioweapon miliknya pada para penjahat dan juga negara yang sedang berperang. Jadi memang setelah kejadian di Resident Evil 6, Neo Umbrella itu diambil oleh seseorang bernama Glenn Arias ini. Dan setelah gitu, Glenn Arias juga memanfaatkan kondisi ini untuk menjual semua senjata-senjatanya, tentunya juga untuk mendapatkan uang, dan tentunya untuk menyebarkan lagi bioweapon miliknya. Rebecca kemudian juga mengatakan bahwa ia telah membandingkan DNA virus baru ini pada semua jenis senjata biologis, dan hasilnya DNA virus ini itu sangat mirip dengan senjata parasit yang digunakan oleh Los Illuminados pada tahun 2004. Itu kembali lagi pada kejadian di Resident Evil 4. Mendengar Los Illuminados, Chris langsung mengatakan bahwa mereka perlu langsung berbicara dengan ahlinya. Mereka pun langsung melakukan perjalanan menggunakan helikopter BCA dengan 3 anggota BCA lainnya yang bernama Damian, DC, dan Nadia menuju ke Colorado. Sesampainya di pegunungan Rocky di Colorado, Chris dan Rebecca ini menemui Leon yang sedang mabuk-mabukan di sebuah bar. Yang kemudian kita juga tahu orang ahli yang dimaksud oleh Chris adalah Leon, karena Leon kan pernah menghadapi Los Illuminados itu sendiri pada saat kejadian di Resident Evil 4. Saat ditanya mengenai senjata biologis yang digunakan oleh Los Illuminados, Leon mengatakan bahwa itu sudah sangat lama dan ia sudah tidak mengingatnya. Di tengah perbincangan mereka, terlihat Arias yang sedang memperhatikan mereka melalui sebuah monitor. Ia kemudian meminta Maria untuk membunuh semuanya kecuali Rebecca, sambil terus memperhatikan wajah Rebecca. Leon kemudian menceritakan bahwa ia baru saja kehilangan seluruh unitnya saat berusaha untuk membasmi para teroris di Washington DC, dan hal inilah yang kemudian membuatnya berpikir bahwa semakin ia mencoba untuk menumpas kejahatan, semakin buruk juga keadaan di dunia, sampai akhirnya ia mabuk-mabukan di bar ini. Setelah Leon dan Chris juga mengalami pertengkaran, keduanya kemudian terdiam saat dilerai oleh Rebecca, yang kemudian juga mengambil sampel darah miliknya sendiri dan mengatakan bahwa virus milik Arias ini itu sebenarnya ada di dalam tubuh setiap manusia. Yang perlu mereka cari adalah pemicu yang dapat mengaktifkan virus tersebut. Dan karena darah Rebecca telah divaksin, maka sampel darahnya ini menjadi sangat penting dalam penelitian, sehingga ia memberikan tabung sampel darahnya pada Chris dan meminta Chris ini memberikan pada lab yang dipercaya jika memang Rebecca suatu saat nanti mati. Jadi memang dari sini kita sudah tahu kalau virus dari Arias ini memang sangat mematikan. Bahkan virusnya ini sebenarnya sudah ada di dalam tubuh setiap manusia, termasuk Leon dan juga Chris. Tinggal pemicunya aja dinyalakan, maka mereka akan menjadi zombie. Nah, Rebecca kemudian menuju ke toilet, yang kemudian di dalam satu stall itu terlihat ada orang yang telah mati. Saat perhatian Rebecca juga tertuju pada orang itu, dan juga pada saat dia juga terkejut, Maria tiba-tiba datang dari belakangnya dan langsung menyerangnya. Di sisi lain ada seorang pria bernama Patricio yang datang ke tempat Leon dan Chris berada, yaitu di bar itu, membuat Leon yang melihatnya langsung marah dan mengatakan Patricio lah yang membuat semua unitnya mati. Yaitu Patricio itu pada saat itu menjual unitnya kepada para teroris supaya dia mendapatkan keuntungan, sehingga teroris ini tahu keberadaan dari timnya, yang akhirnya menyebabkan semua unit dari Leon ini mati.
Di sana Patricio kemudian terus-menerus meminta pertolongan pada Leon agar menyelamatkan istri dan anaknya yang sedang berada di Spanyol. Ia juga mengatakan kalau di Spanyol itu sekumpulan dealer senjata itu telah dibayar oleh mantan anggota Los Illuminados untuk melakukan penyerangan biologis berskala luas di sana. Dan karena para Patricio sudah tahu banyak hal tentang ini, maka mereka itu sedang memburunya, yaitu pihak dari mantan anggota Los Illuminados itu. Chris yang mendengar ini langsung menganggap ini itu sebagai kesempatan mereka untuk menangkap Glenn Arias melalui pengetahuan yang dimiliki oleh Patricio. Leon kemudian mengatakan bahwa Patricio harus memberitahukan semua informasi yang ia tahu, baru ia akan mempertimbangkan untuk membantu Patricio atau tidak. Namun tiba-tiba sebuah kendaraan muncul di depan bar itu dan menurunkan Diego di tempat itu. Dan langsung saja Diego menembaki bar itu menggunakan Gatling sampai seisi bar juga hancur, bahkan bartender itu juga mati. Patricio kemudian memberikan handphonenya sebelum akhirnya ia mati karena tertembak oleh Diego. Terlihat juga Rebecca sedang diangkat oleh Maria dan dibawa pergi menggunakan kendaraan mereka. Sebelum Chris dan Leon pergi mengejar mereka, istri Patricio itu menelepon mengatakan bahwa Selena, yaitu anak dari Patricio, sudah merindukan ayahnya. Mendengar istri Patricio yang sudah mulai menyadari bahwa yang mengangkatnya bukanlah Patricio, Leon langsung menutupnya dan memutuskan untuk bekerjasama dengan Chris dalam mencari Glenn Arias. Rebecca kemudian terbangun di Manhattan, tepatnya sedang berada di dalam ruangan yang diatur menyerupai tempat pernikahan, dengan dirinya yang telah mengenakan gaun pengantin dan juga terikat di kursi. Ia kemudian melihat banyak box yang berisi zombie di dalamnya sedang diletakkan di atas kursi seolah-olah menjadi tamu di acara pernikahan, yang kemudian juga diungkapkan oleh Arias yang datang pada saat itu bahwa zombie-zombie tersebut adalah tubuh dari keluarganya sendiri dan teman dekatnya yang ia ambil dan juga dijadikan zombie. Di sana setelah mereka berdua banyak membicarakan tentang virus yang dibuat oleh Arias yang ternyata bernama A-virus yang diambil dari kata animality atau bersifat hewani, dan juga membicarakan hasil penelitian Rebecca mengenai vaksin virus. Arias kemudian menunjukkan foto pernikahannya dengan istrinya yang bernama Sarah dan temannya yang bernama Diego bersama dengan anak perempuannya yang bernama Maria. Jadi sebenarnya Diego dan Maria itu adalah temannya dan juga anak dari temannya. Melihat wajah Sarah yang sangat-sangat mirip dengan wajahnya Rebecca, Rebecca langsung terkejut dan mulai sadar bahwa Arias sebenarnya ingin menikahinya. Arias juga kemudian mengakui bahwa ia memang ingin melakukan pesta pernikahan yang sama lagi, namun kali ini itu bersama dengan Rebecca. Hal ini juga menjelaskan kenapa Arias tidak ingin membunuh Rebecca dan kenapa dia selalu melihat wajah Rebecca dari monitornya. Ia juga membuka sebuah kotak, mengangkat tangan dari Sarah yang terputus yang memang sebelumnya kan juga dibawa, ternyata disimpan. Dan pada saat itu ia juga mengambil cincin milik Sarah dan memaksa Rebecca untuk menerima cincin tersebut. Namun Rebecca terus menolak sampai akhirnya ia memukul jatuh Rebecca dan mengatakan bahwa ia memiliki ide baru lagi, yaitu untuk menyambungkan tangan Sarah pada Rebecca. Dan katanya mungkin dengan melakukan hal itu Rebecca akan menyadari keberadaan dirinya dan akan mencintai dirinya, kata kayak gitu. Memang Arias ini itu sudah gila. Di sisi lain, Leon dan Chris ini sedang mencari sebanyak mungkin informasi mengenai virus yang dibuat Arias melalui data di HP milik Patricio. Di sana mereka menemukan bahwa Arias memiliki vaksin dari virusnya sendiri agar bisa mengkontrol penyebaran virusnya yang disimpan di tempat tersembunyi di New York. Arias juga kembali mengkontak Maria memintanya agar segera melakukan penyerangan di New York, karena memang pada saat itu dia sudah berasumsi dan juga sudah tahu kalau BSAA akan segera datang dan menyerangnya. Akhirnya berpamitan dengan ayahnya, Maria kemudian menaiki sebuah truk dengan tabung gas virus pada bagian belakangnya dan menyebarkan virus tersebut pada penduduk di New York. Di saat yang bersamaan, Chris dan Leon ini bersama dengan Nadia, Damian, dan juga DC sedang melakukan perjalanan menuju New York menggunakan helikopter milik BSAA. Mereka kemudian menetapkan misi mereka, yaitu yang pertama adalah untuk menghancurkan setiap truk yang ada dengan meledakkannya, yang kedua adalah menyelamatkan Rebecca, yang ketiga mencari vaksin, dan yang terakhir yang keempat adalah untuk menangkap Glenn Arias.
Dizzy dan Nadia kemudian diminta oleh Chris untuk tetap berada di pesawat, sedangkan Leon, Chris dan juga Damian turun ke jalanan New York untuk menghancurkan truk yang berisi virus tersebut. Sesampainya di New York, Leon dan Chris langsung bergegas melaksanakan misi ini dengan Leon menggunakan motor, sedangkan Chris menggunakan mobil, di mana motor dan mobilnya ini itu disediakan oleh pihak dari BSAA. Dan sedikit fakta menarik aja, motor yang memang dipakai oleh si Leon ini itu sebenarnya adalah sponsor dari animasi ini juga, dimana motornya itu adalah Ducati. Nah, singkat cerita, dalam melakukan penghancuran truk ini, Damian itu mati karena diserang oleh Cerberus sampai kepalanya itu terputus dari badannya, yang dimana pada saat itu memang Cerberus itu keluar dari sebuah van. Hal ini langsung membuat Chris sangat sedih, sedangkan Leon memancing kedua Cerberus tersebut dengan menggunakan motornya sampai akhirnya berhasil membunuh keduanya. Setelah ketiga truk berhasil dihancurkan, terlihat Maria yang sedang terluka dan terjatuh di jalanan, karena kan memang dia berada di salah satu truk yang mengeluarkan virus tersebut. Ditunjukkan juga bahwa si Arias itu telah menggunakan darah milik Rebecca untuk membuat virus A itu menjadi lebih kuat. Dan virus tersebut juga langsung disuntikan pada tubuh Rebecca, yang kemudian membuat tubuh Rebecca ini mulai bereaksi secara perlahan menjadi zombie. Chris kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat keberadaan Arias. Dan sesampainya di keberadaan Arias, ternyata dia ini sedang dipantau oleh Arias menggunakan kamera. Arias juga kemudian mengatakan bahwa Rebecca akan berubah dalam 20 menit. Hal ini membuat Chris langsung mengatur timer 20 menit melalui jam tangannya. Di dalam perjalanan tersebut, Chris menghadapi sangat banyak zombie yang menghalanginya, sampai akhirnya Leon datang membawa motornya, dan keduanya ini bersama-sama melawan para zombie yang ada di dalam situ, dimana actionnya ini benar-benar sangat menonjol banget. Mereka berdua kemudian berpencar ke arah yang berbeda untuk mencari keberadaan Rebecca dan juga Arias, karena mereka akan kehabisan waktu bila tidak berpencar. Chris berhasil mencapai ruangan tempat Rebecca yang ditahan, namun dia kemudian diserang oleh Diego. Singkat cerita, Chris berhasil mengalahkan Diego dengan melemparkan sebuah incendiary grenade pada Diego, membuatnya langsung terbakar habis. Mengetahui bahwa waktu mereka tinggal 10 menit sebelum Rebecca menjadi zombie, Chris langsung memaksa sang dokter yang ada di sana untuk memberitahukan di mana vaksin virus itu disembunyikan. Chris kemudian membawa Rebecca naik ke bagian atap gedung tersebut dan bertemu lagi dengan Arias. Di sana mereka berdua terlibat pertarungan sengit dengan menggunakan pistol di jarak yang sangat-sangat dekat, sampai akhirnya Arias ini mendorong Chris ke atap kaca. Kini keduanya kembali bertarung namun menggunakan tangan, dan berakhir pada Chris yang berhasil melempar jatuh Arias dari ketinggian yang sangat tinggi, membuat Arias langsung mati seketika. Timer menunjukkan sisa waktu itu tinggal 7 menit, membuat Rebecca langsung meminta Chris untuk segera membunuhnya sebelum menjadi zombie. Namun Chris tetap bersikeras untuk menemukan vaksin sesegera mungkin. Diego yang mengalami luka bakar datang ke tempat Arias berada. Arias yang ternyata masih hidup langsung meminta Diego untuk melepaskan tahap terakhir. Diego pun langsung melepaskan topengnya. Tubuhnya termutasi menjadi sangat besar dan menggabungkan dirinya dengan Arias menjadi monster yang mirip dengan Tyrant, dengan bagian bahu yang menyerupai wajah dari Diego, sedangkan kepala dari monster itu kayaknya kepala dari Arias. Monster tersebut langsung melompat naik dan kembali menyerang Chris yang hendak membawa Rebecca ke tempat vaksin. Saat tubuh Chris diremas oleh monster tersebut, Leon datang melalui elevator menggunakan motornya, hendak menembaknya namun tidak jadi karena monster tersebut menggunakan Chris sebagai tamengnya, dan berakhir pada motor Leon yang menabrak bagian kaki monster tersebut sampai terjatuh, melepaskan Chris, sedangkan Leon terjatuh dari motornya. Monster tersebut kembali bangun, meremas tubuh Leon dan langsung melemparnya. Singkat cerita, saat Leon hampir terjatuh dari atap tersebut dan hendak dicabik-cabik menggunakan cakar dari si Arias ini, helikopter BSAA tiba-tiba datang dan Nadia langsung menembakkan sniper ke arah bahu monster itu, menyebabkan bahu yang berbentuk wajah Diego itu langsung hancur. Hal ini membuat Arias sangat marah dan langsung melompat ke arah helikopter milik BSAA dan langsung menusukkan cakarnya yang panjang sampai terkena bagian bahu Nadia. Leon kemudian kembali menggunakan motornya, mengendarainya dengan sangat cepat ke arah Arias, melemparkannya sampai tertabrak bagian tubuh Arias dan menembak bagian tangki motor, menyebabkan ledakan di tubuh Arias. Arias yang terjatuh dari helikopter masih berusaha untuk bertahan menggunakan cakar panjangnya, namun akhirnya mati setelah ditembak oleh Chris menggunakan grenade launcher ke arah jantungnya. Chris kemudian kembali pada Rebecca dan langsung memberikan vaksin yang ia temukan ke tubuh Rebecca. Kondisi Rebecca tampak membaik dan kembali memberikan jempol pada Chris.
Dengan membawa tabung vaksin ke dalam helikopter, mereka kemudian menyebarkan vaksin itu ke seluruh New York, membuat semua penduduk yang di sana itu kembali menjadi manusia. Setelah itu, Leon, Chris, dan juga Rebecca bersama dengan pasukan BCA lainnya, yaitu DC dan juga Nadia, pergi menggunakan helikopter BCA tersebut. Namun terlihat lagi bahwa Maria ternyata masih hidup setelah terkena ledakan dari tangki truknya sendiri sebelumnya kan. Nah di sana yaitu melihat topeng milik Diego, yaitu ayahnya sendiri yang sedang tergeletak di lantai, dan Maria juga menunjukkan mimi wajah yang sangat-sangat marah. Dan akhirnya berakhirlah kisah dari Vendetta yang juga menunjukkan kalau kisahnya belum berakhir. Jadi itu adalah semua pembahasan mengenai alur cerita dari Resident Evil Vendetta, yang menurutku memang animasi ini itu sangat-sangat menyenangkan banget untuk dilihat karena memang sangat-sangat keren banget ya. Tapi memang perlawanan terhadap bos terakhirnya itu cukup singkat, dan banyaknya itu mereka berbicara mengenai vaksin dan juga latar belakang dari si memang Arias ini, kenapa dia melakukan ini gitu. Nah gimana menurut pendapat kalian tentang film CGI kali ini? Kalian bisa aja langsung komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah.